Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vena Febriani, MDM 18177. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya yang berjudul Pengaruh Pendekatan dan Model Kepemimpinan serta tipe dan gaya kepemimpinan yang dipilih dalam organisasi di SDN 65 Strip 3 Sanggaran Agung. Adapun rumusan masalah dari judul saya tadi, yang pertama, apakah pendekatan dan model kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja guru di sekolah dasar 65 Strip 3 Sanggaran Agung? Yang kedua, apakah gaya kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh terhadap kinerja guru di sekolah dasar negeri 65 Strip 3 Sanggaran Agung? Yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan kepala sekolah di SDN 65 Strip 3 Sanggaran Agung? Yang keempat, kepemimpinan apa yang dipakai dalam sekolah dalam proses belajar mengajar guru di sekolah dasar? Nah, pendekatan dan model kepemimpinan, ada 4 pendekatan kepemimpinan yang menjadi tujuan utama. Yang pertama adalah pendekatan sifat atau trait approach, yaitu berawal dari teori Krugman yang melihat bahwa seseorang dilahirkan membawa atau tidak membawa ciri-ciri yang diperlukan dalam kesuksesan kepemimpinan. Nah, pendekatan ini lebih menekankan pada sebagian orang secara alamiah dianugerahi beberapa ciri yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, pendekatan sifat ini melihat bahwa keberhasilan seorang pemimpin dilihat dari kecakapan dan sifat yang dimiliki. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan perilaku, di mana pendekatan ini muncul sekitar tahun 1950 ketika peneliti kurang interest dengan pendekatan ciri. Mereka mulai memperhatikan secara serius apa yang sebelumnya dilakukan oleh para pemimpin dalam menjalankan aktivitas mereka. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan pengaruh kekuasaan. Pendekatan ini memandang bahwa keberhasilan pemimpin dalam mempengaruhi orang lain disebabkan adanya kekuasaan dari pemimpin tersebut. Karena ia memiliki kesuksesan, orang lain bersedia berbuat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh seorang pemimpin. Dan pendekatan yang keempat ada pendekatan situasional. Nah, pendekatan ini pertama kali diperkenalkan oleh Fred Flagler yang sering disebut juga dengan contingency model of leadership. Pendekatan ini menekankan pada diri pribadi pemimpin dan situasi. Ia mencoba untuk mengukur atau memperkirakan ciri pribadi. Selanjutnya ada tipe dan gaya kepemimpinan. Nah, dalam ruang lingkup kajian kepemimpinan ada 3, paling tidak ada 3 gaya kepemimpinan. Nah, yang pertama ada kepemimpinan demokratis. Itu dia ditandai dengan adanya partisipasi dalam penentuan serta perpaduan berbagai pendapat atau pikiran untuk menentukan cara terbaik dalam melaksanakan pekerjaan. Nah, tipe kepemimpinan ini mendorong timbulnya inisiatif bawahan. Di samping itu juga bersifat terbuka, ditandai dengan adanya proses pengawasan. Yang kedua, ada kepemimpinan otoriter. Nah, di mana seorang pemimpin yang mempunyai tipe otoriter ini selalu menganggap bahwa kekuasaan yang sah adalah miliknya, sehingga ia menganggap bahwa hak untuk memerintah dan mengendalikan orang lain berada di tangannya. Tipe kepemimpinan ini menghimpun sejumlah perilaku yang cenderung terpusat pada pemimpin sebagai penentu kebijakan dalam melaksanakan tujuan organisasi. Dan yang ketiga adalah kepemimpinan bebas. Nah, tipe ini dia berpandangan bahwa anggota sebuah organisasi dapat membuat keputusan secara mandiri, namun serta dapat mengurus dirinya sendiri dengan sedikit mungkin adanya pengarahan dari pemimpin. Nah, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, hubungan antara pemimpin dan bawahan sebatas penyampaian informasi dalam rangka menyenangkan tugas organisasi tersebut. Selanjutnya ada temuan lapangan. Nah, lokasi observasi saya melakukan observasi di SDN 65 Strip 3 Sanggaran Agung
yang berlokasi di Desa Sanggaran Agung, Kabupaten Kerinci, Jambi. Nah, laporan ini dilakukan selama kegiatan observasi berlangsung di Sekolah Dasar Negeri 65 Sep 3 Sanggaran Agung. Nah, selanjutnya pelaksanaan observasi. Saya melaksanakan observasi ini selama 2 kali. Nah, yang pertama pada tanggal 25 Desember 2020, saya memperkenalkan diri yang dilaksanakan pada hari libur sekolah. Nah, yang kedua pada tanggal 30 Desember 2020, saya melakukan wawancara kepada salah satu guru di SDN 65 Sep 3 Sanggaran Agung. Nah, pelaksanaan ini di rumah guru tersebut. Adapun subjek observasinya adalah penulis atau saya memilih salah satu guru di Sekolah Dasar Negeri 65 Sep 3 Sanggaran Agung, yaitu Ibu Eli Yuliar SPD. Variabel observasi saya adalah pengaruh pendekatan dan model kepemimpinan yang bertumpu pada tipe dan gaya kepemimpinan yang dipilih yang terjadi di sekolah tersebut. Yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Di sini pengumpulan data saya pengaruh pendekatan dan model kepemimpinan yang bertumpu pada tipe dan gaya kepemimpinan adalah melalui wawancara yang melibatkan guru kelas tersebut. Selanjutnya pembahasan. Yang A, pengaruh pendekatan dan model kepemimpinan terhadap kinerja guru di SDN 65 Sep 3 Sanggaran Agung. Nah, pendekatan-pendekatan kepemimpinan ini muncul guna untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang studi kepemimpinan. Paling tidak, ada 4 pendekatan kepemimpinan, antara lain pendekatan sifat atau trait approach, pendekatan perilaku atau behavior approach, dan pendekatan pengaruh kekuasaan. Yang keempat ada pendekatan situasional. Nah, dari observasi yang telah saya laksanakan, Ibu Eli Yuliar SPD menuturkan pendekatan seorang kepala sekolah itu sangat penting terhadap anggotanya dan sangat berpengaruh terhadap hasil yang baik pula. Dikarenakan jika tidak ada pendekatan yang terarah yang dilakukan kepala sekolah, maka anggotanya juga tidak akan bisa melakukan pendekatan yang baik pula. Kepala sekolah menggunakan pendekatan perilaku karena beliau orang yang sangat ramah dan perhatian terhadap bawahan. Beliau sangat dekat dengan bawahan karena sikapnya yang disenangi oleh semua bawahan. Dan juga pendekatan situasional yang beliau pakai. Karena dari perilaku beliau tadi juga harus membuat keputusan yang dibuat didasarkan pada tingkat kematangan anak buahnya. Jadi, apabila perilaku kepemimpin kepala sekolah baik anak buah juga akan menyesuaikan. Selanjutnya B, pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru di SDN 65 Sep 3 Sanggaran Agung. Ibu Eli menuturkan gaya kepemimpinan yang beliau pakai yang dipilih sangat mempengaruhi terlebih pada kinerja guru, karena guru juga harus merasa nyaman dan merasa dihargai saat melaksanakan tugas-tugas yang sudah diberikan untuk segera dipenuhi. C, faktor-faktor yang gaya kepemimpinan kepala sekolah yang mempengaruhi kinerja guru di SDN 65 Sep 3 Sanggaran Agung. Nah, Ibu Eli juga menuturkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan yang dipakai oleh kepala sekolah. Faktor dari kepribadian pemimpinan itu sendiri, pengalaman masa lampau, latar belakang, dan harapan pemimpin sangat mempengaruhi efektivitas kepemimpinan dan di samping dari gaya kepemimpinan yang dipilih, serta respon yang diberikan oleh bawahan. Dan tuntutan tanggung jawab pekerjaan bawahan juga mempengaruhi gaya kepemimpinan. Yang terakhir ada D, gaya kepemimpinan apa yang dipakai kepala sekolah dalam proses belajar mengajar guru di SDN 65 Sep 3 Sanggaran Agung. Nah, Ibu Eli sebagai salah satu guru di SDN 65 Sep 3 Sanggaran Agung, dia juga menuturkan bahwa gaya kepemimpinan beliau adalah gaya kepemimpinan demokratis dan fleksibel, karena beliau selalu dapat menerima pendapat atau saran dari setiap anggotanya untuk menentukan suatu keputusan bersama, juga untuk mencapai tujuan bersama. Serta beliau dengan gaya yang sangat ramah dan khas dalam menentukan keputusan bersama. Serta beliau
juga sangat mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi apapun. Beliau yang memiliki sifat keterbukaan antara sesama guru, dari gaya kepemimpinan beliau sangat mempengaruhi kinerja bawahannya agar mau bekerja secara maksimal dan mendapatkan hasil yang maksimal pula. Nah, kesimpulan dari hasil wawancara yang sudah saya laksanakan dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pengaruh, pendekatan, dan model kepemimpinan serta tipe dan gaya kepemimpinan yang dipilih dalam organisasi sangat mempengaruhi kinerja kepala sekolah dan kinerja guru. Banyak faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan dan pendekatan yang dilakukan oleh pemimpin terkhusus di SDN 65 Sangarang Agung. Maka dari itu, peran pemimpin sangat mempengaruhi dalam organisasi karena semuanya diatur oleh pemimpin, yaitu kepala sekolah. Itulah dari tadi sedikit presentasi dari hasil laporan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.